Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pone, Pak Hamzah, dan teman-teman Eko Wisata Bahari semua. Perkenalkan, nama saya Faiz Rahman Ilza, NIM 1512108 dari Teknik Geodesi dan Geomatika Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi terkait analisis potensi wisata bahari di Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, dan Pulau Pagang di Sumatera Barat. Sebelumnya, saya masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, pada gambar di samping kanan itu ada gambar Pulau Pasumpahan dan juga Pulau Sirandah yang jaraknya cukup berdekatan selama 20 menit perjalanan menggunakan perahu motor. Nah, sebagai pendahuluan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan wisata bahari yang potensinya sangat besar. Dan itu tuh terdiri dari berbagai pulau, baik itu pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, maupun Papua, serta pulau-pulau kecil yang memiliki potensi wisata yang sangat besar, terutama di wisata bahari. Nah, masalahnya, pariwisata bahari di Indonesia itu cenderung memiliki permasalahan kompleks. Salah satunya itu adalah pengelolaan pariwisata itu kurang berkelanjutan dan cenderung mengabaikan dampak terhadap lingkungan yang ada di sekitar tempat wisata. Sehingga dicetuskan solusi dari permasalahan ini berupa konsep ekowisata yang menekankan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi wisatawan sendiri, baik itu edukasi tentang eh, keberlanjutan dari perbaikan lingkungan maupun edukasi terkait konservasi wisata. Nah, fokus pada pembahasan kali ini adalah potensi ekowisata di Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, dan Pulau Pagang. Nah, sebagai intermezzo, Pulau Pasumpahan itu terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, atau lebih tepatnya di Kelurahan atau Nagari Sungai Pisang, yang memiliki luas 5 hektar, pantai yang berpasir putih, serta berbagai jenis ikan, salah satunya ikan kepe-kepe. Nah, selain itu, Pulau Pasumpahan memiliki perairan dengan gradasi tiga warna yang menunjukkan berbagai tingkat kedalaman di perairan yang ada di sekitar Pulau Pasumpahan. Nah, bergerak ke arah selatan atau barat daya dari Pulau Pasumpahan itu ada Pulau Sikuai yang memiliki luas 44,4 hektar dan memiliki bukit untuk melakukan trekking atau jelajah alam, serta ekosistem bawah laut yang indah, terutama terumbu karang yang cocok hidup di zona perairan tropis, serta memiliki yang terdapat lautan dangkal di sekitar perairan Pulau Sekuai yang cocok untuk habitat terumbu karang. Kemudian bergeser ke arah barat, eh, dari Pulau Pesumpahan terdapat Pulau Sirandah yang memiliki luas 10 hektar dengan pantai berpasir putih serta memiliki elevasi yang rendah tanpa bukit, serta air laut yang jernih dan cocok untuk kegiatan memancing. Sebagai fun fact, Pulau Sirandah itu tuh bermakna rendah atau menunjukkan bahwa pulau ini sebagian besar elevasinya itu berupa dataran rendah tanpa perbukitan, serta di pulau ini juga maupun di gugusan Pulau Pesumpahan terdapat legenda si Boko yang dikutuk ibunya sehingga menjadi sebuah pulau. Nah, legenda atau folklore ini di masyarakat ini menjadi daya tarik tersendiri baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk menelusuri kebudayaan yang ada di Pulau Kesumpahan maupun destinasi wisatanya yang menjadi tujuan utama untuk berkunjung ke gugusan pulau ini. Eh, Tiga pulau tadi merupakan pulau yang terdapat di Kota Padang, Sumatera Barat. Terus bergeser ke arah selatan, di mana ada Pulau Pagang yang terletak di Nagari Sungai Pinang, di Kecamatan Koto 11 Tarusan, di pesisir selatan. Nah, luas Pulau Pagang itu sekitar 12 hektar, memiliki perbukitan hijau, air laut yang jernih, serta tebing berbatu. Nah, pulau ini, keempat pulau ini, baik itu Pasumpahan, Sikuai maupun Sirandah maupun Pagang, itu sama-sama tidak berpenghuni. Tetapi pariwisatanya dikelola oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat di pesisir, baik itu pesisir Bungus Teluk Kabung maupun masyarakat pesisir selatan, tepatnya masyarakat Nagari Sungai Pinang di Koto 11 Tarusan. Untuk pengelolaan pariwisata di Pulau Pagang yang mana
pengelolaan pariwisatanya baik itu penyediaan transportasi laut atau dalam bentuk perahu motor maupun penyediaan cottage atau homestay di masing-masing pulau. Kemudian setelah membahas terkait deskripsi wilayah studi, masuk ke analisis SWOT atau SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, kekuatan dari keempat destinasi wisata ini, dia itu memiliki keindahan alam yang alami karena cenderung tidak berpenghuni, sehingga untuk kerusakan yang signifikan jarang terjadi. Nah, yang kedua, biodiversitas atau keanekaragaman hayati laut, terutama dalam biota laut, baik itu jenis ikan, seperti kepe-kepe di Pulau Sumpahan, maupun habitat terumbu karang. Nah, yang ketiga, aksesnya itu cukup dekat, terutama dari Kota Padang untuk ketiga pulau, yaitu Pulau Pesumpahan, Sikoy, dan Sirandah, maupun dekat dari Koto, Koto 11 Tarusan di pesisir selatan, yaitu Pulau Pagang, sehingga bisa diakses saja dengan menggunakan perahu motor. Yang keempat, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, di mana masyarakat lokal itu menyediakan berbagai keperluan seperti jasa transportasi, jasa penginapan atau homestay atau maupun cottage, serta penyediaan jasa wahana air seperti snorkeling, diving maupun banana boat atau jet ski untuk wisatawan. Kemudian yang kelima, budaya lokal yang kental, terutama budaya masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera, tepatnya di Bungus Teluk Kabung maupun di Koto 11 Tarusan di pesisir selatan. Nah, tetapi destinasi pariwisata ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, infrastrukturnya terbatas karena pulau-pulau ini berada di lepas pantai, sehingga untuk penyaluran infrastruktur atau penyaluran bahan-bahan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat terbatas. Yang kedua, pengelolaan sampah yang kurang optimal karena beberapa oknum wisatawan sering tidak mengabaikan atau sering mengabaikan peraturan terkait pengelolaan sampah. Yang ketiga, keterbatasan SDM yang mengelola. Nah, masyarakat lokal ini masih belum sepenuhnya diberdayakan untuk mengelola pariwisata, terutama dalam improvisasi dalam manajerial pengelolaan pariwisata. Yang keempat, itu promosi yang minim, di mana Pulau Pasembahan ini mungkin promosinya cenderung minim dibanding Kepulauan Mentawai maupun kawasan wisata Mandeh maupun wisata Caroco ataupun Pulau Angsoduo di Kota Pariaman. Nah, yang kelima, keterbatasan modal dalam mengembangkan pariwisata ini cukup masih masih sangat minim karena yang mengelola itu adalah masyarakat lokal dengan bantuan pemerintah daerah, tapi itu masih belum cukup untuk mengembangkan untuk menjadi lebih baik pariwisata di daerah tersebut. Selain ada kekuatan kelemahan, destinasi wisata ini juga memiliki peluang, terutama tren ekonomi ekowisata global, karena wisata-wisata bahari cenderung diminati oleh turis, baik itu domestik maupun mancanegara. Yang kedua, dukungan pemerintah, terutama pemerintah daerah, baik itu pemerintah Kota Padang maupun pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pulau Pagang. Kemudian yang ketiga, kemitraan dengan swasta dalam pengembangan pariwisata. Nah, masyarakat lokal juga membina mitra dengan swasta sebagai stakeholder untuk mengembangkan wisata di wilayah pariwisata Pulau Pasempahan, Sikoy Rendah maupun Pulau Pagang. Nah, keempat, peningkatan akses digital dalam pariwisata, baik itu penyediaan web atau penyediaan informasi-informasi penting terkait fakta-fakta unik di objek wisata atau destinasi wisata. Yang kelima, edukasi lingkungan secara sustainable, karena edukasi lingkungan ini sangat penting mengingat wilayah ini cukup asri, belum terjamah manusia sangat banyak, sehingga perlu dikembangkan lagi menjadi lebih baik, terutama untuk konservasi ikan ataupun konservasi terumbu karang yang cenderung menjadi habitat dari biota laut. Kemudian, selain memiliki peluang, destinasi wisata ini juga memiliki ancaman. Yang pertama, degradasi lingkungan akibat aktivitas wisata apabila tidak dikontrol dengan baik, terutama dalam hal ini sampah. Kemudian yang kedua, persaingan dengan destinasi wisata lain seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, kawasan Mandeh di pesisir selatan, Pantai Carosok di Painan, maupun Pulau Angsoduo di Kota Pariaman. Nah, keempat pulau ini mungkin bisa di-encourage untuk
pengembangan wisatanya. Yang ketiga, perubahan iklim atau climate change, di mana pulau-pulau ini cenderung terancam untuk tenggelam atau seiring atau tenggelam atau kehilangan beberapa bagian daratannya, mengingat kenaikan permukaan air laut yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Yang keempat, itu ada konflik kepentingan di mana para pengelola atau stakeholder yang terkait yang memiliki modal besar cenderung menyingkirkan atau menyampingkan masyarakat lokal tanpa memberdayakan mereka. Yang kelima adalah pandemi atau krisis global yang cenderung menurunkan jumlah atau kuantitas wisatawan yang datang ke destinasi wisata tersebut. Kemudian setelah kita melakukan analisis SWOT, dianalisis juga potensinya, yaitu yang pertama daya tarik alam yang variatif, kemudian adalah pemberdayaan ekonomi lokal di mana masyarakat melakukan kegiatan ekonomi seiring dengan berkembangnya pariwisata di tempat tersebut. Yang ketiga adalah edukasi lingkungan, di mana edukasi lingkungan ini penting untuk menjaga keberlanjutan dari pariwisata tersebut. Yang kelima, yang keempat ada budaya lokal Minangkabau, terutama budaya masyarakat pesisir barat Sumatera atau baik itu di Bungus Teluk-Kabung ataupun Koto Sebas Tarusan, serta dekat dengan destinasi wisata lain seperti dekat ke Pantai Karolin di Bungus, Pantai Nirwana di Bungus juga, maupun ke Pantai Carocok atau kawasan Mandeh di pesisir selatan. Nah, kemudian selain memiliki potensi, destinasi pariwisata empat pulau ini juga memiliki tantangan. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Yang kedua, itu ada keterbatasan infrastruktur karena jaraknya cukup jauh dari daratan utama Sumatera. Yang keempat adalah kapasitas SDM yang masih belum mumpuni, terutama dari masyarakat lokal. Yang keempat, ada persaingan dengan destinasi wisata lain seperti Carocok, kawasan Mandeh, Angso Duo, maupun Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sama-sama menjadi destinasi tujuan wisatawan di Sumatera Barat. Kemudian manajemen pengelolaan sampah yang cenderung masih belum memadai. Dan ini harus menjadi PR penting bagi pengelola pariwisata di keempat pulau tersebut. Nah, untuk rute perjalanannya, untuk transportasi darat, kalau dari ITB, itu menaiki shuttle selama 3 jam menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dengan transportasi udaranya sendiri dari Bandara Soekarno-Hatta, naik ke Bandara Internasional Minangkabau di Ketaping, Sumatera Barat, selama 1 jam 40 menit, menggunakan maskapai domestik seperti Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia, ataupun Lion Group, seperti Super Airjet dan semacamnya, ataupun Citylink. Kemudian setelah sampai di Bandara Internasional Minangkabau di Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat, eh, wisatawan bisa menyewa travel atau mobil ke Sungai Pisang, Nagari Sungai Pisang di Bungus Teluk Kapung, yang memakan perjalanan selama 1 jam 45 menit. Kemudian untuk transportasi laut dari Sungai Pisang ke Pulau Pesempahan itu makan waktu 15 menit dengan bisa menyewa perahu motor. Di salah satunya adalah outletnya di Lapau Ayah Ali. Kemudian dari Pulau Pesempahan di hari ke Pulau Sikuai di hari yang sama juga setelah sampai itu juga memakan Pulau Pesempahan ke Sikuai itu makan waktu 15 menit juga. Kemudian di hari keduanya di Pulau Pesempahan ke Pulau Siranda itu makan waktu 20 menit, dan dari Pulau Pesempahan ke Pulau Pagang itu makan waktu 40 menit. Nah, berikut adalah RAB atau Rencana Anggaran Biaya untuk wisata di Pulau Persembahan dan 3 pulau lainnya. Nah, jadi di total untuk per orangnya itu bisa menghabiskan Rp5.555.000 untuk pulang pergi perjalanan selama di Pulau Persembahan. Untuk rundown kegiatannya sendiri ada 4 hari 3 malam, di mana hari pertama itu adalah kedatangan serta persinggahan di Pulau Sikuai untuk aktivitas wisata. Kemudian di hari kedua itu singgah ke Pulau Siranda yang terletak di barat Pulau Pasampahan. Kemudian yang hari ketiga perjalanan ke Pulau Pagang yang ada di selatan yang dekat perbatasan dengan pesisir selatan. Dan hari keempat adalah kepulangan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti membeli oleh-oleh atau dokumentasi kenangan. Nah, untuk strategi pengembangannya sendiri itu ada peningkatan infrastruktur berkelanjutan, kemudian ada pelatihan SDM lokal, yaitu untuk membina masyarakatnya dalam pengelolaan wisata. Kemudian promosi berbasis digital seperti apps wisata atau website untuk perkenalkan
wisata di Pulau Pasempahan dan 3 pulau lainnya. Kemudian ada program konservasi dengan membagi zona konservasi dengan zona wisata sehingga bisa diketahui zona mana yang tidak eh, dilarang dilarang keras untuk dijamah manusia secara berlebihan dan mana zona wisata yang memang bisa diperuntukkan untuk tujuan wisata atau amusing atau untuk melepas lara sejenak gitu. Kemudian ada pengembangan paket wisata yang terjangkau karena wisatawan cenderung menyesuaikan juga dengan budgetnya yang dibawa. Kemudian regulasi wisata terutama dalam pengelolaan sampah, terutama dalam perilaku selama pariwisata dan berbagai macam hal lainnya yang cukup penting untuk menjaga pariwisata. Kemudian kerjasama pemerintah daerah dengan swasta ini diperlukan juga agar eh, harapannya pariwisata ini bisa menjadi dampak positif atau imbas positif terutama dalam peningkatan devisa atau pendapatan asli daerah atau PAD di daerah baik itu Kota Padang, pesisir selatan maupun Sumatera Barat sendiri. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Pulau Pesumpahan, Sikuai, Sirandah maupun Pulau Pagang itu punya potensi ekowisata yang besar bagi Provinsi Sumatera Barat. Nah, berdampingan juga sama kawasan Mandeh maupun Kepulauan Mentawai. Sehingga ini bisa jadi referensi wisata bahari baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian yang kedua, tantangan utamanya dalam melakukan pengembangan ekowisata bahari ini adalah ketersediaan infrastruktur yang masih belum memadai, kapasitas SDM, terutama SDM lokal, dan permasalahan lingkungan, terutama manajemen pengelolaan sampah. Nah, dari tantangan tersebut, solusi yang bisa ditawarkan itu adalah pendekatan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta, melakukan manajemen pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini, salah satu contoh kecilnya adalah pengelolaan sampah, serta menerapkan regulasi di tempat wisata, serta pengembangan teknologi atau digital dalam dalam hal promosi pariwisata di keempat pulau tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.